Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabatku yang berbahagia di mana saja berada. Wabil khusus sahabat-sahabatku petani, hortikultural, dan semuanya sahabat-sahabatku, baik itu pengusaha ataupun apa saja profesinya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Abdul Mukhid Al-Miftah. Dengan adanya video ini saya akan memberikan suatu motivasi pada sahabat-sahabatku di mana saja berada, wabil khusus kepada sahabat-sahabatku apapun bentuk dan corak profesinya, terkhusus sahabatku yang saya cintai dan yang saya banggakan sebagai roda pewarna kehidupan dunia, yaitu profesi petani. Maka dengan adanya petani, mulialah dan stabilah apa yang ada di dunia ini. Apabila petaninya kacau balau, tidak terkendali, maka rusaklah ekosistem yang ada di dunia ini. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, dalam motivasi yang saya berikan berjudul baik dan tidaknya sebuah karya itu tergantung kepada pemiliknya. Sahabat-sahabatku, saya mau memberikan sebuah contoh, yaitu masalah pertanian. Banyak sekali orang-orang yang bertani belum sadar dan belum menyadari dan juga belum memahami mengapa tanaman saya itu rusak, mengapa tanaman saya diserang serangga, mengapa tanaman saya waktu panen tidak ada nilainya, panennya bagus tapi ternyata hasilnya bangkrut. Itu juga sering sahabat-sahabatku petani dialami. Sudah kita berusaha penuh dengan semangat apapun yang ada, termasuk pengganggu baik itu dari hama, dari jamur, dan dari lain sebagainya, sudah kita atasi, tapi ternyata malah kebal, tidak bisa henti-henti. Maka bagi petani mandiri yang cerdas itu harus bisa membaca situasi dan kondisi. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, dasar yang perlu diketahui adalah yang pertama, sebagai pegangan kita agar kita lebih teliti, waspada, dan bisa melihat realita dan keadaan tanaman kita. Jadi baik buruknya sebuah tanaman itu sangat erat hubungannya dengan kepribadian sang petani itu sendiri. Apabila petani itu dalam menangani pertaniannya fokus di dalam lahirnya saja, tapi hatinya tidak ada kedamaian, ketentraman, kepercayaan diri, apapun yang diberikan terhadap tanaman kita, baik pupuk maupun obat-obatan,
itu akan nampak jelas tanaman tersebut menggambarkan tentang kepribadian kita. Jadi apabila diri kita nggak tenang, nggak tentram, goyang ke sana kemari, maka tanaman pun juga demikian. Dimakan hama, diserang hama, kena jamur, kita atasi, ya juga tidak tuntas-tuntas. Makanya banyak sekali komentar-komentar, Pak De, itu tanaman saya sudah saya kasih insektisida semacam ini, model ini dengan ini, tapi kebal sekali hama-hama yang ada. Sudah ada jamurnya Pak De, itu jamurnya saya semprot seperti saran Pak De, ternyata tetap tidak ada perkembangan atau tidak bisa mengatasi sesuai yang Pak D berikan. Itu perlu saya bedah di situ, mengapa hal itu bisa terjadi. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, maka tadinya kan saya sebutkan bahwasanya tanaman itu adalah, atau baik dan tidaknya tanaman itu adalah cerminan daripada diri kita. Apabila diri kita damai, tentram, dan betul-betul penuh kasih sayang pada tanaman tersebut dengan sentuhan-sentuhan hati, maka tanaman pun juga mengerti dan memahami akan kita. Memang dilihat secara lahir itu tidak punya mata, tidak bisa diajak bicara. Tapi kalau kita bisa memahami dan memahami, maka kita bisa dialog dengan mengikuti kata hati. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba praktekkan saja, atau kita analisa, atau kita teliti. Sudah semuanya kita berikan pada tanaman kita, ternyata hasilnya banyak. Lalu waktu kita nanam itu, kita baca diri kita, pribadi kita, hati kita, dengan keluarga bagaimana, dengan tetangga bagaimana, dengan masyarakat bagaimana. Sudahkah hati kita tentram, damai, sejahtera? Sudahkah hati kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan Allah kesehariannya itu? Nah, itu perlu sekali kita gali. Setelah ada kejadian hal yang semacam itu, kita gali dan gali, ternyata ketemu hal yang semacam itu, maka kita merubah cara berpikir kita dengan memperbaiki jati diri kita dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama yang telah kita dapat, yang bisa membawa mindset kita ke dalam ranah ketentraman dan kedamaian. Apabila kita menangani dengan cara atau kepribadian yang semacam itu, maka kalau hal tersebut bisa istiqomah, bisa betul-betul kita terapkan dalam hidup dan kehidupan, maka tanaman kita tidak memerlukan obat-obatan. Itu nggak percaya Pak De, saya nggak percaya. Saya tidak membutuhkan kepercayaan saudara-saudara semuanya, tapi apa yang saya ucapkan dan apa yang saya alami, silahkan praktekkan, benar dan tidaknya sahabat-sahabatkulah yang bisa menilainya, karena sahabat-sahabatku yang praktek. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu yang nomor 2 adalah lingkungan. Lingkungan sangatlah berpengaruh. Apabila kita menanam sebuah komunitas padi misalnya, terus kita menanam jagung,
di situ, atau menanam sayuran. Terus hama yang menyerang seperti hama tikus seandainya. Karena tidak ada kesinkronan tanaman tersebut, tidak ada keselarasan dengan jenis tanaman itu, maka hama tersebut juga memilih tanaman yang disukainya. Tentunya milih yang tanaman padi. Tapi sebelum padi itu berbuah, berisi, maka tikus-tikus tersebut akan memilih tanaman yang bisa dimakan saat itu. Nah, maka hal tersebut, cara menanam pun juga mempengaruhinya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, apabila hal tersebut yang pertama, alasan yang pertama atau dasar yang pertama itu kita setel antara pribadi kita dengan apa yang kita tanam, itu sudah sesuai dengan maksud, tujuan, dan kemauan serta kemantapan kita untuk bercocok tanam yang jenis ini, fa insya Allah apa yang kita angan-angankan, apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang telah kita nantikan. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tani pemula, itu sangatlah dibutuhkan bagi setiap orang, semua orang, baik pengusaha, baik pedagang maupun para petani yang mulia. Itulah kunci daripada kita berkreasi. Itulah kunci keberadaan daripada inovasi karya yang kita tampilkan, yang kita tekuni, yang kita geluti sehari-hari. Satu sudah, yang kedua sudah, dan yang ketiga itu adalah apabila kita menanam, itu harus penuh keyakinan, penuh kepercayaan, dan betul-betul mengikuti apa kata hati kita, bukan apa kata orang lain. Maksud Pak D, apabila kita menanam sayur, ya memang hati kita mau menanam sayur. Jangan hati kita mau menanam sayur, kita kumpul-kumpul sama teman-teman, dia menceritakan tentang tanaman semangka dan tergiur akan hasil daripada menanam semangka itu sangatlah besar. Akhirnya dia mengalihkan niat untuk ikut serta menanam semangka, maka jangan harap itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena karya kita bukan dari lubuk hati kita, baik dari apa kata teman atau apa kata orang. Seperti kita usaha, pedagang bakso, dia mendapatkan hasil sudah lumayan. Ada orang yang atau temannya, kamu mendapatkan hasil berapa satu hari? Sudah 150.000 per hari. Saya nyantai-nyantai begini cuma duduk-duduk sambil ngetik-ngetik atau sambil bagaimana. Itu saja saya sudah 1,5 juta setiap hari. Bagaimana caranya? Begini. Tertarik ke arah situ. Padahal dia tidak mempunyai skill di situ. Dia masuk di dalamnya. Baksonya ditinggalkan. Akhirnya apa yang terjadi?
bobroklah dia, bangkrutlah dia, dan gulung tikar, kacau balau pikirannya, sehingga keluarganya menjadi berantakan dan sebagainya. Itulah. Jadi apa usaha kita itu adalah baik dan tidaknya adalah gambaran daripada kepribadian kita, kemandirian kita dalam melakukan sebuah karya dipenuhi dengan keyakinan ataupun tidak, atau melakukannya sebuah karya dari hatinya atau dari orang lain. Ini adalah sebuah motivasi agar kita betul-betul apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan kemauan dan kemampuan serta keinginan dan cita-citanya. Maka yang kita lakukan terlebih dahulu meneliti, menelaah apa kata hati yang mau dikerjakan, yang mau dilakukan untuk atau sebuah karya itu tadi. Kalau itu sudah ditentukan, saya ingin berjualan ini, saya ingin menanam ini, maka lakukanlah dan yakinlah dan serta hilangkanlah keraguan yang membuat kita kurang percaya diri. Kunci dari segala kunci. Insya Allah, apabila sahabat-sahabatku semuanya, terserah profesinya apa, apabila kunci itu dipegang, dilakukan, serta dipegang betul-betul dan diyakininya, maka apapun pekerjaannya, apapun profesinya akan membuahkan sebuah hasil yang bermanfaat, barokah, melimpah, serba berkecukupan. Apapun itu profesinya. Mudah, simple, tapi susahnya adalah mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri pribadi kita agar kita menjadi betul-betul orang yang penuh keyakinan, didorong oleh semangat untuk mencapai apa yang kita kerjakan atas karya-karya yang timbul, yang muncul dari hati kecil kita. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, video berikutnya akan saya berikan tips bagaimana cara agar kita bisa mengendalikan diri, memfokuskan diri sesuatu hal yang merusak, merongrong, mengombang-ambingkan kepribadian kita, keyakinan kita, maka akan saya berikan tips atau caranya lewat video tayangan berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera dan Pak D selalu dan selalu tidak henti-hentinya mendoakan kepada sahabat-sahabatku semuanya, baik di dalam berkarya di bidang apapun, khususnya pertanian, wabil khusus lagi pertanian hortikultural, khususan lagi pertanian sayur mayur. Mudah-mudahan cita-cita,
keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadikan sababiyah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serba berkecukupan dan barokah. Dengan hal tersebut Pak D sudah bisa membaca apabila itu terjadi pada sahabat-sahabatku sekalian, bahwasanya sahabatku sudah mendapatkan ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan serta penuh percaya diri. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani Indonesia Jaya.